Mawar shalom puji Kau Rajaku, Kau Rajaku, dan sahabatku. Om yang terkasih, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua ya. Baik, malam hari ini kalau Anda lihat di layar itu kita ambil satu tema yang saya rasa sudah pernah beberapa orang bawa. Ya, mengapa kita bersandiwara? Ada yang kasih judul panggung sandiwara, ada yang kasih judul buka saja topengmu dan lain sebagainya. Dan saya tahu ada beberapa orang yang sudah bawakan ini. Nah, mungkin Anda, teman-teman sekalian, umum semua sudah pernah dengar apa yang dibawakan di dalam yang kira-kira dibawa oleh mereka di dalam tema yang kurang lebih sejenis, ya. Tapi malam hari ini saya mau teman-teman mulai menyadari. Saya ingin tanya, sebatas yang teman-teman pernah dengarkan di dalam pembahasan mengenai sandiwara, topeng dan lain sebagainya, ya. Kira-kira hidup bersandiwara, hidup memakai topeng itu sesuatu yang baik? Tidak. Gitu ya? Palsu. Orang itu palsu. Nah, banyak orang dalam hidupnya tidak sadar, tapi dia terjebak di dalam situasi
yang pakai topeng di mana-mana. Terjebak dalam situasi membuat sebuah panggung sandiwara dalam kehidupan. Betul ya? Nah, saya berharap teman-teman mulai menyadari ini. Seringkali para pria khususnya, atau juga ibu-ibu juga banyak, para wanita, hidup hari-hari ini bukan menjadi sebuah hidup yang apa adanya, tapi hidup yang bergerak dengan menggunakan sandiwara kemana-mana. Coba tanya sebelah kanan kirinya, kamu bersandiwara gak sama orang ini? Jadi kita apalagi udah pakai masker gitu ya, lebih gampang bersandiwara kita gitu ya. Nah, saya mau teman-teman omong sekalian mulai menyadari satu hal penting, bahwa kadang-kala di dalam kehidupan kita ini nggak lepas dari panggung ini, panggung sandiwara itu, nggak lepas dari mengapa kita harus bersandiwara. Malam hari ini kita mau melihat beberapa kisah yang kita akan diskusikan sama-sama, bercerita mengenai orang-orangnya Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, yang dihormati oleh Tuhan, bahkan menjadi anak kesayangan Tuhan, hidup dalam sebuah sandiwara. Ya, kita lihat sandiwara yang pertama. Daud punya sebuah sandiwara, dan ini sandiwara yang sangat seru. Karena di komunitas kecil kami lagi bahas ini, Daud bersandiwara. Kenapa dia bersandiwara? Daud itu orang yang sangat disayangi Tuhan. Setuju nggak? Sangat disayangi, dihormati Tuhan dengan luar biasa, sangat disayangi oleh Tuhan. Berulang kali dia hendak dibunuh tapi diluputkan oleh Tuhan. Tapi satu kali waktu Daud masuk ke sebuah panggung sandiwara. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat berbaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Ini Daud agak kurang ajar. Panglima perangnya yang lain pergi ke medan perang, ya, berperang. Daud santai di rumah. Kenapa? Saya percaya Daud santai bukan karena tidak disengaja. Ada yang mau masuk? Enggak. Daud mengambil sebuah sikap untuk santai di rumah, kira-kira sengaja nggak omong? Saya percaya itu sengaja, karena ternyata Daud mau pergi ke sotoh rumahnya. Tahu sotoh rumah ya? Sotoh rumah itu kalau saya bayangkan dengan teman-teman, sotoh itu bukan beranda. Sotoh itu bangunan yang dibuat menjorok keluar untuk mungkin keperluan bersih-bersih dan lain sebagainya. Bukan beranda. Kalau beranda harus beranda. Balkon, tapi bukan balkon. Kalau balkon memang sengaja dibuat untuk jalan-jalan di situ. Ini sotoh. Teras ya. Ya, semacam jorokan keluar begitu. Nah, si Daud ini sudah punya satu rencana bahwa siang hari itu dia harus jalan-jalan ke sana. Kenapa? Karena tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan yang sedang mandi. Dan saya percaya perempuan itu mandi bukan cuma sekali, betul? 3 kali. Oh, kalau Daud sampai tahu ada perempuan yang mandi, berarti perempuan mandi itu nggak cuma sekali, betul? Sudah berulang kali mandi di situ. Itu sebabnya Daud keluar dari berandanya, keluar dari balkonnya, naik ke atas sotoh. Ingin ngelihat, berjalan-jalan di sotoh, melihat. Ini sengaja ini, ya. Lalu Daud bertanya kepada perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang itu mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Enak ya jadi Daud ya. Raja umum. Mau ngambil siapapun juga harus mau. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke dalam rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Ya, sandiwara Daud tidak berhenti sampai di sini. Dia akan memasuki babak kedua dalam sandiwaranya.
Uria, ya, saya kasih lengkap ya, umumnya karena nanti kalau ada bisa baca sendiri ya. Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Kenapa Daud membuatnya mabuk? Daud bukan menghargai Uria, karena Daud mau bikin Uria mabuk supaya Uria apa? Pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan bersetubuh dengan istrinya, dan baru bilang itu anakmu. Hebat loh ya, sandiwaranya luar biasa hebat, sutradaranya luar biasa. Pada waktu malam keluar Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya. Ini pemeran apa? Bukan pemeran pengganti, pemeran apa tuh? Pemeran yang bukan aktor namanya apa? Figurannya dapet ini, ya kan? Karena maunya dia harus diajak untuk pulang, tapi dia nggak mau pulang, keluar berbaring tidur di tempat tidurnya bersama. Nah, pada waktu itu malam keluar Uria dan berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Perhatikan, Uria nggak pulang ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia mati terbunuh. Ya kan? Oh, ini sutradaranya luar biasa. Daud ini kejem banget. Ya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya akhirnya tewas, ya, hati kan? Maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Meratap sedih atau meratap bahagia? Sedih. Saya tanya, ini sandiwara berikutnya, di sandiwaranya Bathsheba. Iya. Bathsheba meratap sedih atau meratap bahagia? Sedih. Kalau Uria hidup, Bathsheba hanya sebagai seorang istri dari seorang prajurit. Kalau Uria mati, Bathsheba jadi salah satu selir atau mungkin yang terutama di istana raja. Pertanyaan sederhana, dia meratap sedih atau meratap bahagia? Sedih. Iya kan? Setelah lewat waktu berkabung, sandiwara terus berjalan teman-teman ya. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Tentu dalam kurun waktu itu nggak mungkin diem-dieman, pasti ada kontak-kontakan, ada WA-WA-an. Belum itu ada WA gitu ya. Perempuan itu menjadi apa? Istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Nah, kita semua tahu anak laki-laki itu akhirnya diambil Tuhan. Ya. Tetapi hal yang dilakukan Daud itu adalah apa? Jahat di mata Tuhan. Ya. Sandiwara Daud itu adalah sebuah sandiwara yang apa? Jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya anak hasil daripada hubungan yang tidak baik ini akhirnya oleh Tuhan diambil. Tapi ingat baik-baik, hidup Daud dan Bathsheba akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki lain, yang justru anak laki-laki yang berikutnya ini menjadi seorang raja yang sangat terkenal. Siapa? Salomo. Tidak ada satu raja pun yang lebih istimewa dari Salomo sampai dengan hari ini. Betul ya? Kita lihat satu kelumit sandiwaranya Daud. Saya mau pindahkan Anda pada sandiwara berikutnya. Sandiwaranya siapa? Abraham. Ya, Kejadian 12:10-16 dikatakan begini: pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebatlah kelaparan di negeri. Pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakan bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Lihat, Abraham bikin sandiwara gak kira-kira? Iya, karena dia masuk bawa istrinya, dia bilang adiknya. Ya, sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika penggawa Firaun melihat Sarai,
Mereka memuji-muji di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini apa? Perempuan itu siapa? Sarai, ya. Dan Abram mendapat apa? Kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki, perempuan, keledai betina dan unta. Woi, dia dapat banyak banget harta. Ya. Kejadian 12, 17 sampai 20. Ya, tetapi apa? Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada siapa? Kepada siapa? Yang main sandiwara siapa? Yang dihukum siapa? Perhatikan baik-baik. Yang main sandiwara Abram. Yang pakai topeng Abram. Yang dihukum Firaun. Ya, yang dihukum Firaun. Kalau tadi Daud kan jelas dihukum Daud, betul ya? Daud main sandiwara, Daud dihukum. Anaknya diambil. Tapi yang kali ini Abram beda. Kenapa dia berbeda? Karena ternyata yang dihukum oleh Tuhan bukan si Abram. Iya, yang dihukum justru Firaun. Demikian juga kepada si isi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram berkata, apa yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa kau katakan ia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Firaun salah gak? Ketika dia mengingini Sarai. Firaun salah gak kira-kira teman-teman? Dia nggak tahu kalau itu kan istrinya, betul ya? Firaun nggak salah. Firaun nggak salah, betul ya? Wajar, sah-sah aja. Om Roja kalau melihat ada orang yang cantik, kemudian dia menginginkannya, salah nggak? Salah. Salah, demikian dia salahnya. Jadi Firaun nggak salah, tapi saya mulai merenungkan. Tapi kok ternyata yang dihukum justru Firaun? Harusnya kan yang dihukum Abram. Dia main sandiwara loh, teman-teman yang terkasih. Tapi dia nggak dihukum. Nah, saya mau mengambil kesimpulan begini. Kenapa ya Tuhan dia? Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan apa? Segala kepunyaannya, lembu, kambing semua yang boleh dikasih. Pen. Ya kan? Jadi bukan dihukum tapi bertambah kaya lantaran sandiwaranya. Betul ya? Betul ya? Nah, saya mulai berpikir begini teman-teman. Kira-kira setuju nggak? Ternyata di dalam kehidupan itu tidak selalu yang namanya sandiwara itu jelek. Setuju ya? Nggak selalu ternyata. Nah, tadi kan di awal kita katakan bahwa orang yang hidup dalam sandiwara itu nggak bagus, gitu ya. Tapi kalau hari ini kita belajar ya teman-teman, bahwa ternyata ada sandiwara-sandiwara yang you and I should do, kita harus lakukan, dan itu bukan hal yang buruk. Ya, bukan hal yang buruk. Kenapa? Karena Abram lakukan. Dan Abram betul-betul diberikan segala harta yang bagus dari Tuhan. Nggak dihukum, malah Firaun yang dihukum. Ya, nah kita lihat sama-sama ya. Roma 12:6-8. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, ayo siapa? Baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ya, malam. Ya. Nah, jadi teman-teman mulai belajar begini yuk. Bahwa ternyata kadang-kala saya lebih suka menggunakan bukan kadang-kala lagi. Tapi selalu di dalam kehidupan kita ternyata we stand on stage. Kita ini sedang berdiri di atas panggung.
Coba Anda perhatikan baik-baik. Hari ini kalau Om Roni ada di tengah-tengah kita, dia sedang berperan jadi apa? Pemain musik. Pemain musik. Ya kan? Kalau dia di rumah, dia berperan sebagai apa? Sebagai suami. Lihat ya, perannya berubah-ubah terus. Kalau dia lagi makan, perannya sebagai apa? Pasang makan. Nah, customer daripada tempat ini. Lihat ya. Temannya Pak Benny sebagai apa? Sebagai temanku, bro. Sebagai tukang ya. Sebagai tukang ya, Om ya. Ya, lihat, perannya terus berubah-ubah. Kenapa? Karena dia sedang berdiri di atas sebuah panggung sandiwara. Ya, nanti dia menyanyi ya. Dunia ini panggung sandiwara. Lagi menutup ya. Ya lihat ya. Jadi teman-teman sadar atau tidak sadar, sebenarnya begini. Kalau kita cermati baik-baik, kita ini sebenarnya tidak bisa berkata bahwa menggunakan topeng atau bersandiwara itu sesuatu yang buruk. Jangan gampang-gampang berkata begitu. Kenapa? Ternyata kita hidup ini di atas sebuah panggung. Ketika saya ada di atas stage sebagai pembicara, orang mengenal saya sebagai pembicara. Betul ya? Peran saya adalah peran pembicara. Yang sehebat-hebatnya harus saya keluarkan sebagai seorang pembicara. Katanya Om Bambang, "Wes pokoknya wah, just dhisik." Iya kan? Terus di belakang kita turun panggung, kita mulai tanya begini. Sing takut bangun setelah kode apa enggak ya? Belum tentu. Setiap pembicara itu sadar benar kok sebenarnya bahwa apa yang dia khotbahkan belum tentu bisa dilaksanakan. Ada begitu banyak faktor dalam kehidupannya yang menggagalkan atau mengacaukan kehidupan rumah tangga. Ya, jadi ketika ada di rumah dia berperanlah sebagai seorang ayah, seorang papa yang menyayangi keluarganya. Lihat, panggungnya beda lagi. Ketika ada di komunitas, Om Bambang berperan sebagai pemimpin komunitas. Panggungnya jelas. Kalau di rumah, dia berperan sebagai suami-suami yang mengasihi istri. Bukan takut istri ya, ya? Bukan. So, Anda lihat semua begini bahwa ternyata ya sadar teman-teman ngomong. Tidak selamanya kita tidak menggunakan topeng. Bahkan di dalam seluruh kehidupan kita, saya mau katakan begini, 90% kita pakai topeng. Kita hidup dengan peran masing-masing menurut sandiwara masing-masing. Ya, itu sebabnya Roma berkata begini: yang bernubuat, yang melayani, yang mengajar, yang menasihati, yang menasihati. Ya kan? Kita sedang bermain di atas sebuah panggung. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri pada soal-soal penghidupan. Apakah seorang prajurit itu nggak punya keluarga? Punya, betul ya? Tapi ketika dia ada di medan pertempuran, maka dia akan bertindak sebagai seorang bermain sandiwara seperti seorang prajurit yang terbaik. Ya kan? Kalau dia nggak berperan sebagai seorang prajurit yang terbaik, dia pasti kalah. Mati duluan, kayak Squid Game, gitu ya. Kenapa mati duluan? Tapi dia harus act like the best one. Bertindak seperti seorang yang prajurit yang terbaik, supaya dia bisa pulang ke rumah. Apakah di rumah dia akan bawa perannya sebagai prajurit? Wah, kalau dibawa istrinya yang marah. Soalnya istrinya salah sedikit didor. Prajurit kan? Jadi dia nggak bisa lakukan itu kan. Dia harus berperan sebagai seorang kepala rumah tangga di rumah. Lihat, semua kita nih dari panggung ke panggung loh. Teman-teman yang terkasih, ya. Kita hidup dari panggung ke panggung. Yesus pernah bersandiwara? Pernah. Lukas 24 ayat 28 katakan apa? Mereka mendekati ini, perjalanan dia pernah? Lukas 24, Emmaus. Betul ya? Ketika mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia apa? Berbuat seolah-olah. Ya, Alkitab mencatat apa? Berbuat seolah-olah dia hendak meneruskan perjalanan. Apa yang Yesus lakukan? Dia lagi bersandiwara.
supaya dia dapat respon daripada orang yang lain, dari murid-muridnya. Dan sandiwara Yesus yang terbesar, panggung Yesus yang terbesar, tahu nggak di mana? Di atas kayu salib. Kenapa saya bilang sandiwara? Karena Yesus loh, kalau dia mau turun, tengking mereka gampang banget, betul ya? Yang dia punya kuasa untuk itu. Dia bilang kalian semua mati, langsung mati Pak. Tapi dia buat sebuah sandiwara, dia tersalib di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya banyak orang dipertobatkan karena penyaliban ini. Betul ya? Betul ya, lihat. Yesus the best actor, aktor terbaik yang kita punya hari ini. Dan dia hidup di atas panggung sandiwara. Ya, maka sederhana teman-teman yang terkasih, kesimpulannya, mengapa kita bersandiwara? Yang pertama, dunia tempat kita tinggal ini adalah apa? Tanpa bersandiwara. Ya kan? Kita lagi bersandiwara. Om Andy kalau di areal sini dia bersandiwara sebagai manajer. Ya kan, perannya manajer di sini dong, ya kan? Ya kan? Kalau dia lagi pulang ke rumah, dia udah gak bisa mau manajernya lagi. Dia sudah berperan yang berikutnya, yang lain sebagai Joko Tingting. Lihat, dia berperan. Semakin baik dia berperan, orang dunia bilang apa? Semakin dia berprestasi. Betul? Ya kan? Semakin baik dia berperan. Semakin baik dia berperan sebagai Joko Tingting, semakin banyak cewek yang mendekati dia, kan gitu ceritanya. Ya kan? Dunia ini kita loh di panggung sandiwara. Ya, jadi umum yang terkasih, mari mulai sadari. Saya mulai belajar dengan teman-teman begini. Kita rubah paradigma kita. Jangan kita ngomong orang bersandiwara itu jelek. Karena kita ini hidup di panggung sandiwara kok. Nah, yang terpenting apa? Yang terpenting begini. Setiap kita punya peran masing-masing, ya kan? Setiap kita punya peran. Nah, ketika engkau dapat sebuah peran, jalankan peran itu sebaik-baiknya, sesuai dengan firman Tuhan. Jangan bilang begini, Pak, peran saya penjahat, Pak. Peran antagonis katanya, dia ngamuk terus, jadi sebaik-baiknya ngamuknya. Jangan, teman-teman. Ya, peran itu dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi ayo, Anda dan saya punya peran masing-masing. Jadilah pemeran yang memainkan perannya dengan baik dan benar. Ingat kata-kata dengan baik dan benar. Ya, jadi kalau Anda hari ini, saya nggak tahu teman-teman, ada yang bermain sandiwara banyak. Jadi kalau Anda hari ini adalah orang-orang yang hidup di dalam keluarga, om yang terkasih, play mainkan peranmu sebagai pemimpin keluargamu dengan sebaik-baiknya. Setuju? Engkau adalah pemilik sebuah perusahaan, play mainkan peranmu sebagai pemimpin perusahaan dengan sebaik-baiknya. Engkau adalah pewarta seperti saya dan Om Bambang, pembicara, mainkan peranmu sebaik-baiknya. Dengan tujuan apa? Tujuannya jelas, supaya Tuhan mengerti dan dipermuliakan dalam hidup. Dunia ini panggung sandiwara, cerita yang mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peran yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara?
bikin kita terbahak-bahak. Terang bercita bikin orang mau berlayar. Dunia ini penuh peperangan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Bikin kita terbahak.